Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel Hasbi Muhammad dengan konten Bocah Story. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya, supaya channel ini makin berkembang dan selamat menyaksikan. Tahukah kamu, salah satu bangunan paling indah di dunia, Taj Mahal, ternyata dibangun oleh seorang penguasa Islam. Dan tahukah kamu, India, yang hari ini mayoritas penduduknya non-Muslim, pernah diperintah oleh salah satu dinasti Islam paling kaya dan paling kuat di dunia, sebuah dinasti yang berhasil menyatukan kekuatan pedang, ilmu pengetahuan, semangat toleransi, dan keindahan seni dalam satu peradaban yang agung. Kisah ini dimulai pada tahun 1526 Masehi. Daulah Mughal didirikan oleh seorang panglima perang bernama Zahiruddin Muhammad Babur. Uniknya, Babur ini bukan orang asli India. Ia adalah keturunan langsung dari dua penakluk legendaris dunia. Dari pihak ayah, darahnya mengalir dari Timur Leng yang perkasa, dan dari pihak ibu, ia adalah keturunan dari Genghis Khan. Ini artinya, Babur membawa warisan militer Asia Tengah yang sangat kuat dan teruji dalam pertempuran. Momen berdirinya Daulah Mughal terjadi dalam sebuah pertempuran legendaris bernama Perang Panipat Pertama. Di medan perang inilah, Babur berhadapan dengan Sultan Ibrahim Lodi dari Kesultanan Delhi. Babur membawa sebuah strategi yang sangat modern pada masanya, yaitu menggunakan meriam dan senjata api. Teknologi ini belum umum digunakan di India saat itu. Dan inilah yang menjadi kunci kemenangannya yang gemilang. Kemenangan inilah yang menjadi titik awal lahirnya Daulah Mughal, yang kelak akan tumbuh menjadi kekaisaran Islam terbesar di seluruh Asia Selatan. Setelah Babur wafat, takhta kekuasaan diteruskan oleh putranya, Humayun. Namun sayangnya, Humayun tidak sekuat ayahnya dalam urusan politik. Ia terbukti sebagai penguasa yang lemah, hingga akhirnya ia dikalahkan oleh seorang penguasa Afgan bernama Sher Shah Suri. Kekalahan ini memaksa Humayun untuk melarikan diri dan mengungsi selama hampir 15 tahun. Tapi, ada hikmah di balik pengasingan ini. Selama berada di Persia, Humayun justru banyak belajar tentang seni administrasi dan tata kelola pemerintahan yang efektif. Dan dari masa pengasingan inilah, lahir seorang tokoh yang kelak akan menjadi yang terbesar dalam sejarah Daulah Mughal. Namanya adalah Jalaluddin Muhammad Akbar, yang lebih dikenal dunia sebagai Akbar yang Agung. Akbar naik takhta pada usia yang sangat muda, baru 13 tahun. Namun, di bawah bimbingan para penasihatnya, ia tumbuh menjadi seorang penguasa yang sangat visioner dan bijaksana. Ada beberapa fakta menarik tentang Akbar. Ia berhasil menyatukan hampir seluruh wilayah India di bawah satu panji kekuasaan. Ia juga dikenal karena kebijakannya yang sangat toleran. Ia tidak pernah memaksa non-Muslim untuk masuk Islam. Bahkan, ia menghapus pajak jizyah yang sebelumnya dikenakan pada umat Hindu. Dalam pemerintahannya, Akbar mengangkat para pejabat berdasarkan kemampuan dan keahlian mereka, bukan berdasarkan agamanya. Akbar berhasil membangun sebuah sistem pemerintahan yang inklusif, di mana rakyat dari berbagai latar belakang agama, baik itu Hindu, Muslim, Jain, maupun Sikh, bisa hidup relatif damai di bawah satu kekuasaan. Inilah alasan utama mengapa Daulah Mughal mencapai puncak kejayaannya pada masa pemerintahan Akbar yang agung. Namun, kekuatan Daulah Mughal bukan hanya terletak pada kekuatan militernya, tapi juga pada pencapaiannya yang luar biasa dalam bidang kebudayaan. Pada masa Mughal, Al-Quran untuk pertama kalinya diterjemahkan secara luas ke dalam bahasa Persia, bahasa resmi istana. Seni lukis miniatur juga berkembang sangat pesat, menghasilkan karya-karya yang detail dan indah. Arsitektur bergaya Islam India mencapai puncaknya, melahirkan bangunan-bangunan megah yang memadukan dua tradisi besar. Dan yang tidak kalah penting, bahasa Urdu, yang kini menjadi salah satu bahasa utama di Asia Selatan, mulai terbentuk dari perpaduan bahasa Persia, Arab, dan bahasa-bahasa lokal India. Di masa Mughal, Islam di India tidak hadir dengan wajah yang keras atau kaku. Sebaliknya, ia mampu berpadu secara harmonis dengan budaya lokal yang sudah ada lebih dulu, tanpa harus kehilangan nilai-nilai tauhid yang menjadi intinya.
Dari semua penguasa Mughal, nama yang mungkin paling dikenal di seluruh dunia saat ini adalah Shah Jahan. Dialah yang memerintahkan pembangunan Taj Mahal, sebuah mausoleum atau makam megah yang ia persembahkan untuk mengenang istri tercintanya, Mumtaz Mahal. Ada beberapa fakta luar biasa tentang Taj Mahal. Pembangunannya memakan waktu selama 22 tahun. Proyek raksasa ini melibatkan lebih dari 20.000 pekerja, mulai dari arsitek, tukang batu, hingga seniman kaligrafi. Material utamanya adalah marmer putih murni yang didatangkan dari Rajasthan, dan dinding-dindingnya dihiasi dengan kaligrafi indah yang berisi ayat-ayat suci Al-Quran. Taj Mahal bukan sekadar bangunan yang lahir dari sebuah kisah cinta, tetapi ia adalah simbol puncak kejayaan peradaban Islam dalam bidang seni dan arsitektur. Penguasa besar terakhir dari dinasti Mughal adalah Aurangzeb. Ia adalah sosok yang sangat kontras dengan kakek buyutnya, Akbar. Aurangzeb dikenal sebagai seorang hafiz Al-Quran, seorang penguasa yang sangat disiplin dan sangat taat dalam menjalankan ajaran agama. Di bawah pemerintahannya, wilayah kekuasaan Mughal mencapai titik terluasnya. Namun, kebijakan Aurangzeb yang dianggap lebih keras dalam urusan agama dan ambisinya untuk terus berperang memperluas wilayah, membuat kas kerajaan terkuras secara ekonomi. Peperangan yang terus-menerus memakan biaya yang sangat besar dan menimbulkan ketidakpuasan di berbagai daerah. Setelah Aurangzeb wafat, Daulah Mughal mulai menunjukkan tanda-tanda keretakan dari dalam. Abad ke-18 menjadi saksi masa kemunduran dinasti yang pernah begitu perkasa ini. Ada beberapa penyebab utamanya. Terjadi banyak konflik internal dan perebutan takhta di antara para pangeran. Para penguasa setelah Aurangzeb umumnya adalah penguasa yang lemah dan tidak sekompeten pendahulunya. Dan yang paling fatal adalah bangkitnya kekuatan kolonial Eropa. Inggris, melalui perusahaan dagangnya yang bernama East India Company, secara perlahan tapi pasti, mulai menggerogoti dan menguasai ekonomi serta politik di India. Puncaknya terjadi pada tahun 1857. Ketika meletus pemberontakan besar India melawan kekuasaan Inggris. Penguasa Mughal yang terakhir, Bahadur Shah Zafar, yang saat itu hanya menjadi simbol tanpa kekuasaan nyata, dituduh sebagai dalang pemberontakan. Ia ditangkap oleh Inggris dan diasingkan ke Myanmar hingga akhir hayatnya. Sejak saat itulah, Daulah Mughal secara resmi berakhir. Kisah Daulah Mughal mengajarkan kita satu hal yang sangat penting, bahwa peradaban Islam bisa mencapai puncak kejayaannya tanpa harus melakukan penindasan. Bahwa sebuah kekuasaan yang besar bisa berdiri kokoh di atas pondasi ilmu pengetahuan, toleransi, dan keadilan. Dari Babur sang penakluk hingga kemegahan Taj Mahal, Mughal bukan sekadar sebuah dinasti dalam catatan sejarah. Ia adalah jejak peradaban Islam dunia yang warisannya masih bisa kita saksikan hingga hari ini. Jadi, jika suatu saat nanti kamu berkesempatan berdiri di hadapan Taj Mahal, ingatlah, itu bukan hanya sebuah bangunan yang indah. Itu adalah saksi bisu dari kejayaan, keagungan, dan perjalanan panjang Daulah Mughal. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di konten Bocah Story berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kisah Daulah Mughal, sebuah dinasti Islam yang menguasai hampir seluruh anak benua India selama lebih dari 300 tahun.